Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Alfiana, NPM 21186206018. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter siswa. Baik, langsung saja pada poin pertama ada A. Pengertian karakter. Karakter atau kepribadian adalah moralitas yang memiliki nilai inti perilaku yang didasarkan pada gagasan serta metode khas setiap makhluk hidup untuk hidup serta berhubungan dengan baik dalam lingkungan masyarakat sekitar maupun dalam lingkungan keluarganya sendiri. Karakter melekat pada perspektif etika atau moral dari seseorang. Hal ini biasanya berkaitan dengan kejahatan seseorang atau sifat dari kejahatan seseorang tersebut. Akar dari semua kesalahan, perbuatan salah, dan kejahatan terletak pada hilangnya kepribadian atau karakter dari seseorang tersebut. Poin yang kedua, B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak. Yang pertama ada insting. Insting bisa disebut dengan naluri. Ialah suatu tabiat atau sifat yang ada sejak manusia lahir. Yang kedua, adat atau kebiasaan. Merupakan sebuah perilaku yang sama yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, keturunan. Sifat-sifat seorang anak yang baik dalam sifat jasmania maupun sifat rohaniahnya pada dasarnya adalah turunan dari sifat kedua orang tuanya. Yang terakhir, ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang melingkupi kehidupan orang yang ada di sekitarnya, yang dapat berupa lingkungan alam dan lingkungan sosial. Poin yang ketiga, C, yaitu tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan berbagai nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu untuk membentuk karakter seiring kemajuan siswa. Yang kedua, koreksi perilaku peserta didik yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah membangun pendidikan karakter guna meningkatkan keharmonisan antara keluarga maupun masyarakat melalui tanggung jawab bersama. Poin yang keempat, D, yaitu peran guru bagi anak. Yang pertama, peran guru sebagai pengajar. Peran guru ialah sebagai pengajar dalam kegiatan belajar dan mengajar peserta didik. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kedewasaan, hubungan siswa dan guru, keterampilan bahasa, kebebasan, keamanan, dan keterampilan komunikasi dari guru tersebut. Yang kedua, peran guru sebagai pendidik. Pengajar merupakan pendidik yang sebagai tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didiknya dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang meliputi tanggung jawab, wewenang, kemandirian, dan disiplin. Yang ketiga, peran guru sebagai pembimbing. Seorang guru dapat digambarkan dengan seorang pemandu wisata yang bertanggung jawab atas perjalanan yang aman berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Yang keempat, peran guru sebagai pemimpin. Dengan ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik pada seorang guru diharapkan dapat menjadi pemimpin para peserta didiknya yang patut dicontoh dan dijadikan sebagai imam dalam hal ilmu pengetahuan. Yang kelima, peran guru sebagai pengelola pembelajaran. Ilmu pengetahuan dari seorang guru adalah harus bisa mengelola proses belajar mengajar agar peserta didiknya dapat menerima ilmu pengetahuan tersebut dengan baik. Dan yang terakhir adalah peran guru sebagai model dan teladan. Dalam hal keteladanan, hendaklah seorang guru harus menjadikan dirinya sendiri sebagai panutan para peserta didiknya. Kepribadian dan tingkah laku seorang guru juga dapat menjadi tolak ukur sebagaimana mestinya seorang guru tersebut. Selanjutnya, E, peran orang tua bagi anak. Peran orang tua bagi anak dalam berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, bidang keagamaan. Keluarga merupakan tempat anak memperoleh identifikasi keagamaannya. Kedua, orang tua diharuskan dapat mengajari anak-anaknya tentang keberadaan Sang Pencipta dan nilai-nilai yang diajarkannya.
Yang kedua, bidang sosial budaya. Sebagai anak-anak yang tinggal di Indonesia yang beragam secara sosial budaya, anak juga diberlakukan pedoman bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka, dan perlu memahami aturan budaya yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, bidang perlindungan. Selanjutnya, bidang cinta dan kasih sayang. Kedua orang tua juga diharuskan mampu mengembangkan rasa cinta kasih kepada seluruh anggota keluarganya. Tidak jarang banyak anak yang memperlakukan perilaku negatif karena kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, bidang perlindungan dan kenyamanan. Anak-anak sangat membutuhkan rasa ramah dan nyaman saat berada di rumah. Kita harus menjaga sikap saling melindungi dalam kondisi apapun. Kedua orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka merasa nyaman dan merasa terlindungi. Selanjutnya, bidang ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kematangan finansial dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga tersebut. Oleh karena itu, orang tua juga harus memperhatikan mencari sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap anggota keluarganya. Selanjutnya, bidang pendidikan. Tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah, anak-anak harus fokus terutama pada pengetahuan akademik dan non-akademik, pendidikan dan komunikasi. Ketika anak terbiasa berkomunikasi positif dengan keluarganya, mereka menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, bidang lingkungan. Orang tua tidak boleh melupakan kecerdasan ekologis dan spasial untuk mengajar anak-anak mereka. Untuk mengenalkan anak-anaknya, para ibu biasa memulai dengan membacakan cerita atau dongeng tentang lingkungan, alam, atau binatang. Selanjutnya, bidang reproduksi. Semua orang tua tentu ingin anaknya mewariskan garis keturunan kepada generasi penerus negaranya. Dengan fungsi reproduksi ini, orang tua tidak akan melewatkan saat-saat konsepsi, kelahiran, laktasi, pengasuhan, dan mengasuhan sampai anak mereka mengambil posisi mandiri dan membuat keputusan sendiri. Selanjutnya, F. Metode dan strategi pendidikan karakter di sekolah. Menurut salah satu ahli dalam dunia pendidikan, yaitu Doni Kusuma, berpendapat bahwa terdapat metodologi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran, yaitu mengajarkan pendidikan karakter untuk mengenalkan pengetahuan teoritis tentang konsep nilai. Yang kedua, keteladanan, konsistensi pengajaran karakter tidak hanya apa yang dikatakan guru di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan nyata di luar kelas juga dapat menentukan karakter dari seorang siswa. Selanjutnya, menentukan prioritas. Lembaga pendidikan memiliki prioritas dan persyaratan atribut dasar yang ingin diterapkan pada lingkungannya. Selanjutnya, praksis prioritas. Lembaga pendidikan memiliki prioritas dan persyaratan yang bisa menjadi prioritas bagi siswa dan para peserta didiknya. Sehingga karakter peserta didiknya dapat dikembangkan secara maksimal. Selanjutnya, refleksi. Kepribadian yang diciptakan oleh lembaga pendidikan dapat melalui berbagai program dan kebijakan. Selanjutnya, sedangkan untuk metode penanaman nilai karakter di sekolah adalah dapat melalui metode-metode sebagai berikut. Yang pertama ada pengajaran. Dalam hal pengajaran, yang dimaksud dapat diartikan sebagai penyampaian suatu informasi maupun pengetahuan yang berasal dari guru atau pendidik kepada anak didiknya atau peserta didik yang diharuskan adanya interaksi antara kedua pelaku tersebut guna dapat menjalankan proses pengajaran yang baik. Yang kedua, keteladanan. Sebagai pendidik, hendaklah menjadi teladan yang baik bukan hanya bagi peserta didik, namun juga bagi lingkungan, masyarakat, serta keluarga yang bersangkutan. Yang ketiga, pembiasaan. Pembiasaan guna membentuk karakter siswa dapat dilakukan dengan hal yang paling dasar, yaitu dengan pembiasaan aksi rohani maupun jasmani bagi para siswa atau peserta didik. Yang keempat, memotivasi. Dalam metode motivasi ini, pendidik harus dengan langsung melibatkan para peserta didiknya sebagai pelaku metode agar peserta didik dapat mengeksplorasi seluruh potensi yang ada pada dirinya sendiri sehingga dapat dengan mudah motivasi tersebut tertanam pada diri anak atau peserta didik. Yang kelima, penegakan aturan.
Penegakan suatu aturan diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang berperilaku baik dengan cara menaati segala aturan-aturan yang ada dan yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.